Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Nirwana, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tanggamus. Kali ini saya akan ditemani oleh Bapak Sabar Satriawan. Beliau adalah guru kelas 4 SDN Karanganyar. Baik, pada kali ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi pada kegiatan supervisi akademik. Baik, kita mulai ya Pak ya. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Retno. Baik, apa kabarnya hari ini Pak Sabar? Alhamdulillah sehat dan baik. Ibu Retno apa kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga baik Pak. Semoga kita dalam lindungan Allah ya, dan selalu dalam kebaikan dan keberkahan. Baik, pada hari ini ya Pak Sabar ya, kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Ya, percakapan observasi ini dilakukan adalah sebelum saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas nanti ya Pak ya, dalam supervisi kelas. Baik Bu. Oke, baik Pak. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Kemudian, kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi? Tujuannya itu adalah sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan proses pembelajaran, agar nantinya Bapak lebih siap dan lebih percaya diri lagi ya Pak ya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Bapak. Begitu ya Pak ya? Baik Bu. Siap. Baik Pak, sebelumnya nih saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan di percakapan pra-observasi ini ya Pak ya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan Pak, tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu apa? Sini berdasarkan rancangan pembelajaran Bu ya, yang saya tulis di sini. Tujuan pembelajaran. Di sini kan saya mengambil nomor modul ajar tentang kelas 4 semester 2 dengan materi aku dan kebutuhanku. Jadi di sini tujuannya anak-anak nanti, rencana saya di rancangan modul ajar yang saya buat itu, saya akan menampilkan video pembelajaran sebagai media pembelajaran. Jadi tujuan anak-anak nanti dapat menganalisis perbedaan jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan melalui tayangan video pembelajaran. Lalu tujuan yang kedua, anak-anak dapat mengevaluasi perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, yang mana yang lebih penting. Dan juga anak-anak juga dapat mengkategorikan kebutuhan hidupnya dengan membuat tabel kebutuhan berdasarkan skala prioritas, yang mana yang penting, yang mendesak, yang kurang mendesak, dan tidak mendesak. Itu tujuan pembelajaran yang insya Allah yang akan saya capai ya, mudah-mudahan Bu ya. Baik, itu ya Pak tujuan pembelajarannya ya Pak ya, yaitu menganalisis, kemudian membedakan kebutuhan dan keinginan, kemudian mengajak anak itu untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhannya Pak ya. Iya. Nah, kemudian nih Pak, setelah tujuan pembelajaran tadi, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai seperti pada observasi kali ini? Iya. Nah, oke Bu ya. Untuk area pengembangannya saya menggunakan 3, yaitu Bu ya, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk sikap, rencana saya itu saya akan melakukan penilaian menggunakan lembar observasi pengamatan. Pengamatan sikap saat melaksanakan kegiatan pembelajaran berlangsung. Bagaimana sikap saat bekerja sama, bagaimana sikapnya saat berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana dia sikapnya, menggunakan lembar observasi sikap penilaiannya. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nah, di rancangan modul ajar yang sudah buat ini saya akan membagikan lembar evaluasi untuk penilaian pengambilan kemampuan kognitif pengetahuan anak. Nanti bagaimana mereka sudah sejauh mana memahami materi yang saya akan ajarkan nantinya untuk saya praktekkan. Nah, di situ
untuk mengetahui kemampuan pengetahuannya, saya menggunakan lembar evaluasi untuk penilaian kognitifnya. Nah, di sini ada juga yang ranah ketiga, itu di keterampilan. Nah, rencana saya akan membuat kelompok nanti saat praktek. Di kelompok itu nanti akan mereka bagaimana keterampilan bekerja sama, keterampilan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran tersebut. Nah, di situ juga ada observasi penilaian keterampilannya, ada lembar pengamatan keterampilan itu. Untuk kemudian dari ketiga itu saya akan menulis rangkuman kata atau kalimat yang ada pada buku teks sebagai laporan hasil evaluasi observasinya. Ya, begitu ya Bu ya, sesuai dengan modul ajar yang nantinya saya praktekkan. Baik, berarti area pengembangan yang ingin Bapak sampaikan adalah, yang ingin Bapak kembangkan adalah sikap ya Pak, ya. Kemudian keterampilan, kemudian pengetahuan. Ya. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian nih Pak, saya ingin mendengar nih Pak, rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas itu apa ya Pak ya? Mungkin strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, ataupun metode pembelajaran. Mungkin dari strategi pembelajarannya terlebih dahulu boleh Pak? Untuk strategi yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan KSE, dan juga disiplin positif, dan juga mengutamakan model pembelajaran berbasis problem based learning, ya, berbasis masalah, sesuai dengan sintak-sintak dari pembelajaran berbasis masalah. Saya sajikan dulu video nanti rencana saya untuk anak-anak mengamati permasalahan apa yang berkaitan dengan materi aku dan kebutuhanku di tayangan video sebagai media pembelajaran. Saya sajikan permasalahan terlebih dahulu untuk memancing anak-anak dapat mengamati video itu dan menemukan apa sih masalahnya di dalam video itu. Jadi itulah strategi. Dan juga selanjutnya diintegrasikan juga dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membagi beberapa kelompok yang heterogen nanti, yang sudah saya bagi sesuai dengan kemampuan awal siswa Bu ya, kelompoknya sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan juga untuk model saya gunakan tadi problem based learning dengan sintak-sintaknya. Metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan sesuai dengan modul ajar yang sudah saya rancang dan saya buat untuk digunakan nanti pada saat prakteknya. Baik, jadi rencana yang akan Bapak terapkan tadi yaitu, saya tulis di sini ya Pak ya, menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, yang terintegrasi dengan PSE, kemudian menggunakan model pembelajaran PBL ya Pak, problem based learning, dengan menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, kemudian penugasan. Nah, kemudian nih Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas Pak? Ya. Untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan video pembelajaran ya, menggunakan Enfocus, LCD, dan juga nanti kan itu tentang materi aku dan kebutuhanku. Nanti saya waktu praktekkan misalnya apa sih kebutuhan, contohnya misalnya pakaian anak-anak itu bisa langsung saya contohkan langsung, itu kebutuhan pokok atau makan. Tapi untuk media yang berbasis teknologi menggunakan video pembelajaran dan juga Enfocus. Baik, kemudian nih Pak, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan hari apa? Ya, baik Bu ya. Sepertinya saya akan mempraktekkan di hari Kamis saja Bu ya. Hari Kamis. Iya, tanggal 7 saya di kelas 4 jam 1 dan 2 nantinya untuk pengambilan praktek video pembelajarannya. Baik, berarti Bapak akan praktek pada hari Kamis ya Pak ya, yaitu tanggal 7 di jam pembelajaran. Kemudian saya akan melakukan supervisi kelas ya Pak ya pada hari itu ya Pak ya. Kemudian saya akan mencatat, kemudian saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Baik Bu.
waktu kegiatan observasinya. Nah, setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas kita nanti, ya Pak ya, setelah selesai melakukan observasi, kita akan adakan percakapan terakhir ya Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga dengan saya, seperti itu ya Pak ya. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah selesai observasi. Nah, kemudian nih Pak, sebelum kita akhiri percakapan kita pada hari ini, pada percakapan pra observasi, bagaimana perasaannya Bapak? Perasaan saya senang ya Bu ya, dan saya mendapatkan gambaran mengenai strategi, model, metode, dan media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti saat proses pembelajaran. Saya juga akan memulai menyiapkan dari sekarang untuk perlengkapan-perlengkapannya. Baik, jadi Bapak sudah merasa senang ya, mungkin tergambar bagaimana apa yang akan Bapak lakukan ketika nanti Bapak akan melakukan pembelajaran di kelas ya Pak ya. Jadi sangat bermanfaat sekali ya Pak percakapan observasi ini. Iya, sangat senang dan sangat bermanfaat. Jadi mulai dari persiapan, ya, di ibaratnya di supervisi ini ya dapat gambaran Bu ya, supaya di nantinya berjalan sampai dengan prakteknya, dan juga nanti selesai prakteknya berjalan dengan lancar insya Allah Bu ya. Mohon arahan dan bimbingannya terus supaya kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai nantinya. Benar sekali, baik Pak. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya Bapak sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra observasi ini, dan kita sampai bertemu di pada observasi kita kelas nanti ya Pak ya, observasi kelas kita nanti pada hari Kamis ya Pak ya, tanggal 7. Iya. Nanti kita akan bertemu lagi pada hari itu, dan saya akan melakukan supervisi kelas ya Pak ya. Baik Bu. Baik. Baik, demikian percakapan kita pada hari ini ya Pak ya. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya akhiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siap belajar hari ini? Ya, baik. Sebelum belajar seperti biasa, kita berdoa dulu. Silakan Faro pimpin doa sebelum belajar. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kenapa kita penting berdoa dulu sebelum belajar? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Ya, Irul, kenapa kita harus berdoa dulu sebelum belajar? Ya, benar sekali ya kata Irul. Kasih tepuk tangan buat Irul. Nah, kita belajar agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Iya. Nah, sebelum Bapak lanjut ke materi pembelajaran untuk hari ini, Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu. Adam, Ahmad Bayu, Anindya Zahara, Anissa Rahmawati, Ataya Firza Saputra. Mana Ataya? Ya, Bagas Ripano, Farid, Karunia, Koirul, Muhammad Nugi Alparo, Najril, Nita. Nah, anak-anak, kenapa pada lemas ini?
Nah, biar lebih semangat, Bapak ingin anak-anak melakukan tepuk semangat, tepuk P5 dulu. PS breaking kita, yuk berdiri semua. Ya. Tepuk P5. Ya, biar lebih semangat lagi ya. Nah, biar tambah semangat lagi, kita tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Bapak minta ya lebih semangat lagi. Nah, di sini anak-anak ya, kita akan tumbuh jiwa kebangsaan kita. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional kita ya. Lagu wajib yang sarapan apa? Angkat tangan hari ini. Ya, Paro, apa Paro? Sarapan apa hari ini? Nasi uduk. Iya. Irul apa Rul? Sarapan hari ini? Telur, sarapan dan makan. Makan itu kebutuhan apa? Apa itu? Bapak tanya sama anak. Kebutuhan. Apa kita perlu tidak makan? Apa perlu makan? Perlu makan. Perlu makan. Jadi kebutuhannya penting apa enggak penting? Kenapa penting? Sebelum ke sana Bapak tanya kebutuhan itu apa sih? Siapa yang angkat tangan? Iya, apa Nita kebutuhan? Iya, kasih tepuk tangan buat Nita. Jadi, siapa lagi yang mau jawab? Iya, benar ya kata Paro tadi. Jadi, kebutuhan itu adalah penting untuk dipenuhi. Bagaimana memenuhinya tadi? Benar kata Paro, kita harus bekerja dan mendapatkan uang. Jadi, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak dapat membedakan ya perbedaan antara jenis-jenis kebutuhan. Jadi anak-anak dapat membedakan jenis-jenis kebutuhan penting dan tidak penting nanti, dan juga dapat mengevaluasi, menganalisis kebutuhan dan keinginan kebutuhan manusia di sana. Nah, di sini Bapak berikan waktu 5-10 menit untuk anak-anak membaca dan juga memahami apa dari bacaan yang dibaca. Silakan anak-anak, Bapak berikan waktu untuk membaca semuanya. Sudah? Ya. Sudah ya. Nah, anak-anak itu tadi di sini juga Bapak mempunyai anak-anak harus memperhatikan tayangan video tentang kebutuhan manusia ya. Coba nanti anak-anak perhatikan video, disimak baik-baik tayangan, nanti akan anak-anak ada pertanyaan. Nah, di sini. Coba disimak tayangan video. Setelah Bapak sajikan di depan dan juga sudah membaca. Di sini ada yang Bapak ingin menanyakan ke anak-anak. Apa yang anak-anak lihat di tayangan video yang Bapak sajikan? Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan Rul. Apa Rul? Ya. Rumah pakaian dan gratis. Iya, kasih tepuk tangan pada Irul. Yang Irul lihat dari tayangan video tadi ada rumah, makanan, minuman, dan alat tulis sekolah. Nah, itu apa Rul? Kebutuhan. Nah, Bapak tahu. Ya, kasih tepuk tangan Nia. Ya, benar ya. Yang sudah Nia sampaikan tadi bahwasanya kebutuhan manusia itu ada tiga jenisnya. Pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer tadi kebutuhan yang paling pokok yang harus dipenuhi. Contohnya apa? Kebutuhan primer. Bapak tanya lagi. Ya, Irul, apa Irul? Makan, minum, rumah, pakaian, dan alat tulis. Ya, makan kalau kita tidak memenuhinya, kita akan sakit ya. Nah, tidak juga akan bisa bertahan hidup. Pakaian wajib juga
kita penuhi ya. Rumah untuk tempat tinggal. Dan juga ada apa Ru? Alat tulis. Iya, untuk anak-anak sekolah wajib ada alat tulis. Alat tulis apa saja? Buku, pensil. Itu adalah kebutuhan primer atau pokok. Nah, contoh dari kebutuhan sekunder yang telah disampaikan oleh Nia. Ya, apa tadi contohnya? Siapa yang ingin jawab? Angkat tangan. Ya. Ya, Nia, apanya? Iya, sekunder ada laptop, ada HP, ada TV. Ya, mewah. Nah, Bapak tanya, apa itu perbedaan kebutuhan dan keinginan? Bapak tanya tadi kebutuhan apa? Bapak tanya lagi. Ya, apa Nita? Iya, untuk keberlangsungan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan kehidupannya. Kalau keinginan, siapa yang tahu apa itu keinginan? Ya. Pak ini selalu setiap jam pelajaran selalu mengingatkan ya. Udah menjadi kebiasaan dari anak-anak. Apa tadi keyakinan kelas kita nih? Iya, kasih tepuk tangan Bang Ani. Ya, saling menghormati dan juga menyelesaikan masalah dengan damai. Apalagi selain itu keyakinan kelas kita? Ya, cara apa? Paham? Nah, di sini Bapak akan membagi anak-anak beberapa kelompok, 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3, 4 sampai 5 orang ya. Sudah Bapak bagi kelompok 1, sudah Bapak bagikan beberapa kelompok 1, 2, 3, dan 4. Di sini Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ini per kelompok untuk anak-anak kerjakan. Nanti setelah anak-anak kerjakan sesuai dengan petunjuk pengerjaan ya. Dan juga nanti anak-anak akan ketua kelompoknya masing-masing akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok perwakilannya ya. Paham? Paham? Iya, udah paham ya. Ini kelompok 1. Nah, tulis ya dipetakan primer. Jadi apa saja yang kebutuhan primer? Sekunder, nah, silakan dikerjakan. Ya, ini kebutuhan atau keinginan, alasannya apa? Beras, ini kebutuhan apa keinginan? Nah, alasannya apa? Karena biar buat makan. Misalnya ini minum, buat minum ya. Bukan sepeda, ini kebutuhan apa keinginan? Keinginan karena ingin bersepeda ya. Silakan dikerjakan. Nanti hasilnya perwakilan ketua kelompoknya masing-masing menyampaikannya ke depan perwakilan kelompok. Kalau ada kesulitan silakan ya tanyakan ke Pak Guru. Ya. Sudah? Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Bapak mau minta tanggapannya untuk kelompok 2 dari kelompok lain. Ada yang mau menanggapi? Ya, cara apa cara tanggapannya? Kebutuhan berupa penunjang itu. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya TV. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, silakan perwakilan kelompoknya dikumpulkan hasil lembarnya. Silakan kumpulkan kembali. Ini perwakilan ketuanya sini. Kumpulkan. Ya, kumpulkan. Sudah ditulis nama kelompoknya kan? Ya. Ya. Nah, Bapak ingin bagikan ini mengerjakannya masing-masing ya anak-anak ya. Ini dikerjakan lembar evaluasi. Ini akan Bapak nilai untuk mengetahui sebatas mana anak-anak memahami materi yang telah Bapak pelajari. Ya, silakan ini dikerjakan masing-masing. Tidak boleh dicontekan kalau yang ini. Ya. Sudah selesai pengerjaannya? Sudah, silakan dikumpul di depan. Ini, kumpul. Cara antri, ya. Kumpul. Duduk.
memberikan penilaian nantinya untuk anak-anak ya. Nah, anak-anak, Bapak ingin tanya, bagaimana perasaan anak-anak tentang pembelajaran hari ini? Ya, bagaimana perasaannya anak-anak? Nah, Bapak ingin tanya juga, siapa yang bisa menyimpulkan materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, silakan Tiara, apa? Apa Tiara yang telah kita pelajari hari ini? Iya, apa itu? Sudah kita pelajari hari ini. Ya, Bagas, tentang apa Bagas? Kebutuhan manusia dan jenis-jenis kebutuhannya ya. Ya, kasih tepuk tangan juga buat Bagas. Nah, benar sekali yang telah disampaikan, yang telah disimpulkan oleh anak-anak bahwasanya kita hari ini yang telah disampaikan Tiara dan Bagas tadi tentang kebutuhan manusia menurut kepentingan dan intensitas kegunaan. Ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier ya. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok kita dan juga telah disampaikan tadi oleh Irul dan ya. Dan juga kebutuhan sekunder adalah kebutuhan berupa penunjang hidup. Contohnya tadi seperti TV, HP dan lain-lain ya. Kalau kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah ya, yang contoh mobil dan perhiasan serta rumah mewah. Nah, bagaimana perasaannya hari ini? Belajar sama Pak Sabar. Senang nggak? Iya. Nah, anak-anak ya, di atas kriteria ketuntasan minimal. Jadi anak-anak di sini Bapak sudah melihat nilainya, sudah 90% semuanya sudah memahami materi yang telah Bapak ajarkan pada hari ini. Nah, jadi untuk ketuntasan minimal anak-anak Bapak akan memberikan mengulang materi yang belum dipahami ya. Nah, ya. Nah, aku masih loyo ini. Kita ice breaking dulu ya. Nah, biar semangat lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 2, 1, 2. Nah, tangannya di atas. Goyang-goyang tangannya. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan, semua tangan ke depan, digoyang-goyang. Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke atas, lambaikan tangan. Iya, ayo dipergangan tangannya, begini. Iya, kasih tepuk tangan ya. Kenapa? Supaya otot-ototnya nggak tegang, bener ya belajarnya. Iya. Baiklah anak-anak, cukup sekian ya untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini Bapak akan berikan untuk pengerjaan tugas di rumah ya. Untuk anak-anak kerjakan, boleh dibantu kalau ada kurang paham bersama orang tuanya di rumah di halaman 176 dikerjakan 1-5 ya, tentang diagram prioritas kebutuhan. Nah, jadi nanti anak-anak tentang udah tingkatan masih kebutuhan, tapi ada tingkatannya diagram kebutuhan prioritasnya ya, untuk dikerjakan di rumah ya. Iya benar, ini ya dikerjakan di rumah. Nah anak-anak, sebelum kita pulang alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, jadi silakan Pak Ro pimpin doanya. Wow.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Retna Nirona, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tanggamus dari SDN Karanganyar. Di sini saya akan ditemani oleh Bapak Sabar Satriawan SPD. Beliau adalah guru kelas yang telah diobservasi dalam pelaksanaan supervisi akademik. Kemudian saya di sini akan didampingi oleh Ibu Kholia SPD, yaitu pengajar praktik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kholia. Selamat siang. Baik, bisa saya mulai ya Bu ya. Di sini kami akan melakukan percakapan pasca observasi bersama dengan Bapak Sabar dan juga didampingi oleh Ibu Khalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Retno. Selamat siang Pak Sabar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Bu Retno bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak, dan alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di percakapan pasca observasi kali ini ya Pak ya. Iya. Baik Pak, jadi hari ini nih Pak, kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan pada hari Kamis yang lalu ya Pak ya. Iya. Kemudian nih Pak, bisa ya Pak ya? Bisa. Oke. Nah Pak, kemudian nih Pak, untuk yang pertama nih Pak, saya ingin bertanya dulu mengenai bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin. Ya, alhamdulillah perasaan saya sudah lega ya. Sudah melaksanakan praktek pembelajaran di kelas yang langsung dimonitoring oleh Ibu Retno. Oke, berarti Bapak sudah lega ya? Iya. Kemudian sudah senang, kemudian proses pembelajarannya juga berjalan dengan lancar. Kemudian nih Pak, saya ingin mendengarkan kembali, bisakah Bapak ceritakan kembali nih area pengembangan kompetensi apa yang sudah Bapak lakukan itu kemarin, kemudian seperti apa ya tahapan-tahapannya yang sudah dilakukan kemarin? Oh iya, baik Bu ya. Dari hasil pembelajaran yang sudah saya lakukan, area pengembangan kompetensi yang saya kembangkan ada 3. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan Bu ya. Nah, di sikap saya kemarin itu melakukan penilaian, ada lembar observasi saat melakukan kegiatan praktek. Pada setiap saat pembelajaran berlangsung, bagaimana saya melihat waktu siswa menampilkan presentasi hasil kerja kelompok mereka, bagaimana saya melihat sikapnya. Itu saya amati, saya melakukan pakai lembar observasi. Untuk pengetahuan, itu pengembangannya itu melalui lembar evaluasi yang saya berikan kepada anak-anak untuk diambil nilai pengetahuannya. Iya. Nah, untuk keterampilan di sini bagaimana unjuk kerjanya. Jadi unjuk kerja anak-anak dalam kegiatan belajar berkelompok, bagaimana kerjasama, unjuk kerjanya di situ saya area pengembangannya yang saya kembangkan. Kemudian untuk langkah-langkah yang Bapak sudah lakukan itu apa saja? Nah, langkah-langkah yang saya lakukan itu ada beberapa Bu ya. Mulai dari proses perencanaan, saya buat perangkat ajar, modul ajar, media pembelajaran, menyiapkan model-model, strategi penilaian. Itu saya buat, saya di situ menyiapkan modul ajar dengan bab aku dan kebutuhanku. Nah, jadi tujuan pembelajarannya itu bagaimana anak-anak dapat menganalisis perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, dan juga dapat menganalisis kebutuhan mana yang diutamakan. Ya, jadi di situ ada media pembelajaran yang berupa PowerPoint, video pembelajaran saya buat, dan juga ada media secara langsung, misalnya saya tanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Oke, kemudian nih Pak, jadi tadi sudah Bapak katakan ya bahwasanya Bapak melaksanakan 3 area pengembangan kompetensi, yaitu
sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian untuk tahapan-tahapan langkahnya Bapak sudah membuat RPP, kemudian sudah membuat media pembelajaran yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, selanjutnya nih Pak, sejauh ini Pak, tingkat keberhasilan dari area kompetensi pengembangan yang telah Bapak lakukan itu apakah sudah berhasil ataukah belum ataukah masih seperti apa? Nah, ini menurut pendapat saya Bu ya, sejauh mana tingkat keberhasilan tersebut, menurut saya itu secara keseluruhan sudah cukup berhasil ya Bu ya. Hanya saja di dalam kegiatan atau di dalam praktek tadi itu ada beberapa juga kendala, hambatan sedikit yang mempengaruhi pembelajaran seperti yang Ibu hambatan itu ya. Jadi kendala seperti kurang aktifnya siswa, ada yang masih kurang kepedulian terhadap perhatian pembelajaran, masih ada kendala-kendala seperti itu. Oke, baik. Jadi berarti ada kendala yang Bapak hadapi ya, yaitu mungkin seperti hambatan dan tantangannya Pak ya. Kemudian nih Pak, dari kendala-kendala yang Bapak temui itu dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan itu bagaimana Pak caranya Pak Ya, supaya tidak terjadi kendala seperti itu untuk kedepannya seperti ya. Jadi Ibu Retno udah melihat secara langsung kan prakteknya kemarin. Jadi kendala-kendala yang saya temui itu dari kegiatan proses pembelajaran seperti ini mungkin sama dengan pada umumnya guru-guru yang lain, yaitu ada beberapa siswa yang kurang aktif, ada dalam proses pembelajaran, kemudian ada beberapa yang sulit juga diajak berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kelompok seperti itu. Oke, baik. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif dan kurang berpartisipasi ya Pak ya. Yeah. Nah, terkait dengan kendala dan kekurangan yang Bapak hadapi tadi, kira-kira nih Pak, apa yang akan Bapak lakukan ke depannya untuk membuat peserta didik ini supaya menjadi lebih aktif dan lebih aktif lagi lah seperti itu dalam kegiatan kelompok dan untuk berpresentasi seperti itu. Baik. Dalam kegiatan pembelajaran. Baik, dalam kegiatan untuk kedepannya, sepertinya yang akan saya lakukan ada beberapa tahap. Pertama, saya mungkin akan mengetahui dulu dan mengenal kesiapan belajar mereka. Kemudian, saya akan sesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar mereka. Dengan saya mengetahui terlebih dahulu minat belajar dan juga kebutuhan belajar mereka terlebih dahulu. Nah, lagi kemudian gaya belajar dan juga kesepakatan kelas yang sebelumnya pembelajaran saya itu di kelas nantinya lebih menyenangkan dan juga lebih aktif, bisa baik lagi proses pembelajaran. Nah, itu untuk kedepannya nanti yang pokok yang saya akan perbaiki. Baik Pak, jadi nanti kedepannya Bapak akan lebih memperhatikan lagi belajar murid ya Pak ya. Yeah. Kemudian dari kesiapan belajarnya tadi ya Bapak katakan, kemudian minat belajar dan gaya belajarnya. Kemudian nanti Ibu juga akan melihat kembali kesepakatan kelasnya seperti apa. Kemudian nih Pak, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan perbaikan-perbaikan yang telah Bapak jabarkan tadi? Untuk waktunya kira-kira kapan belum tepat Bu ya, tapi saya rencanakan itu habis penilaian tengah semester ini mungkin di akhir Maret atau di awal April. Insya Allah saya lakukan untuk perbaikan. Segera saya akan lakukan proses perbaikan dengan rencana-rencana yang setelah saya buat. Oke, baik. Kemudian nih, siapakah yang akan membantu Bapak dalam merealisasikan atau melakukan perbaikan-perbaikan yang akan Bapak lakukan? Nah, di sini untuk yang membantu saya untuk melakukan perbaikan, mungkin saya akan bertanya kepada guru-guru senior tentang hambatan-hambatan saya tadi yang saya lakukan, apa, ada faktor apa ya. Saya akan bertanya juga dengan sama guru dan juga berdiskusi juga dengan dan mengikuti seminar mungkin diklat untuk menambah pengetahuan saya tentang kenapa anak-anak
kurang aktif di kelas ada. Oke Pak, kemudian nih Pak, tadi sudah Bapak katakan bahwasanya Bapak akan melaksanakan perbaikan pembelajaran pada akhir Maret ya Pak? Maret atau awal April. Awal April, Ya. Kemudian ya Pak ya. Untuk Oke, berarti itu senggang. akan Bapak akan melakukan realisasinya dalam waktu dekat, berarti kalau seperti itu ya Pak ya. Insya Allah. Oh, kemudian nih Pak, sepertinya kita sudah berada di akhir sesi nih Pak ya. Dan tadi itu adalah pertanyaan yang terakhir dari saya untuk Bapak. Kemudian nih Pak ya, semoga nih Pak dalam pembelajaran kedepannya Bapak bisa menjadi lebih baik lagi, kemudian bisa terrealisasi, kemudian anak-anak bisa menjadi lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran, bekerja sama dan dengan teman-teman kelompoknya ya Pak ya. Iya. Kemudian Bapak juga bisa memperbaiki lagi bagaimana cara membuat seperti yang Bapak katakan tadi ya Pak, memperbaiki pembelajaran dari keaktifan siswa, kemudian Bapak juga akan memperbaiki media pembelajarannya juga seperti itu ya Pak ya. Nah kemudian nih mudah-mudahan pada pembelajaran yang berikutnya lebih baik lagi. Nah kemudian nih Pak, saya juga penasaran ya Pak ya, nanti seperti apa pembelajaran Bapak di kelas selanjutnya ya Pak ya. Mudah-mudahan di akhir Maret nanti bisa kita lihat seperti apa perbaikan pembelajarannya. Siap. Pak. Siap ya Pak ya? Insya Allah siap. Baik ya Pak ya. Kemudian nih Pak, saya ingin berterima kasih juga karena Bapak sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pasca observasi kali ini. Dan semoga pembelajarannya nanti bisa terlaksana dengan baik dan tetap semangat ya Pak ya. Siap. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.